berlebihan, bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan, berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya, maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana yang berupaya untuk melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika usai pemilu presiden dan legislatif, maka tiba gilirannya pemilihan umum kepala daerah. Nyaris sama, hanya beda dalam ruang lingkup atau skupnya saja. Mengapa dikatakan sama? Karena melibatkan partai politik. Tidak ada yang tidak melibatkan partai politik. Meskipun kita bisa menyaksikan di beberapa daerah ada tokoh-tokoh independen yang tidak diusung oleh partai politik, namun partai politik pasti mewarnai pemilihan umum kepala daerah di masing-masing daerah. Teringat kami akan dialog yang dilaksanakan di Dhamma TV sekitar tahun 2012 sampai dengan 2013, bahwa kami berdua bersama Profesor Dr. Andes Romo Ki Jatikusumo BSc, beliau sesepuh Parvi sekaligus pernah menjadi bintang layar lebar Parvi dan praktisi spiritual. Kami berdua memiliki usulan pada pemerintah bahwa pemilihan umum serentak dilaksanakan. Bahkan mulai dari pemilihan legislatif, eksekutif di tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat. Harapannya tentu menyederhanakan pelaksanaan pemilihan umum. Namun kita tidak membicarakan proses dari pemilihan umum itu sendiri, akan tetapi kita berbicara tentang parallel participation, yakni partisipasi warga negara yang lebih dominan karena uang. Uang tidak harus rupiah, tapi uang dalam pengertian adalah harta benda. Jadi sembako termasuk di dalamnya. Parallel participation memang hasil riset kami di tahun 1983, kemudian diuji tahun 1984 di bawah pembimbing kami, yakni adalah Profesor Dr. Andes Haji Solikin Abdul Wahab, BA, MA, PhD. Beliau terakhir sebelum dipanggil oleh Allah sebagai Ketua Program Studi Pasca Sarjana di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Apa yang kami sampaikan bahwa kemauan orang tidak semata-mata dalam melaksanakan kegiatan. Jadi
kalau kita lihat di lingkaran. Jadi kemauan dan kegiatan artinya orang yang mau melaksanakan kegiatan itu bukan semata-mata karena ketulusan, tetapi karena uang. Baik dari sisi warga negara sebagai pemilih, kalau kita kaitkan dengan pemilu kada, maupun orang-orang yang menganggap dirinya memiliki kemampuan, kemudian minta direkomendasi oleh partai politik, dan atau mencalonkan diri bersama rekannya, mencari dukungan dengan jumlah tertentu yang ditetapkan di dalam peraturan KPU, maka semuanya, kalau tidak disebut semuanya, maka mayoritas senantiasa menggulirkan, menyulut dengan uang. Sekali lagi, harta benda, apapun wujudnya. Sehingga partisipasi yang oleh David Easton dimaksudkan adalah peran serta aktif warga negara, peran serta aktif calon pemimpin, itu bukan didorong oleh hikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk pengabdian yang tulus, namun dipimpin oleh keuangan. Jadi dipimpin oleh harta benda. Karena merasa memiliki kecukupan harta benda, maka kemudian menilai dirinya atau dinilai oleh partai politik, orang yang memiliki kemampuan keuangan atau harta benda itu, dan didukung oleh popularitas yang dimobilisasi ataupun boleh jadi upaya-upaya dari masyarakat itu sendiri, maka meninggalkan hikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari sinilah awal dari bencana demokrasi itu sendiri. Jadi, di dalam kaidah ilmu sosial, penelitian itu bukan lama atau barunya, tetapi aktualisasi dari apa yang dihasilkan dari penelitian itu, ini yang lebih dibutuhkan. Jadi meskipun parent participation ini merupakan pengembangan dari partisipan subjek parokial dari Gabriel Ellman and Sidney Praba di tahun 60-an begitu ya. Maka apa yang ditulis dari hasil penelitian dari political culture Gabriel Ellman dan Sidney Praba itu hingga kini masih berlaku, di mana ada orang yang memang berpartisipasi di dalam pemilu kada itu panggilan hati nuraninya karena memiliki ilmu pengetahuan. Tapi ada yang sebagai subjek, yakni memiliki ilmu pengetahuan tetapi tidak terlibat langsung di dalam mesin-mesin politik, baik resmi maupun tidak resmi. Jadi kalau yang partisipan itu terlibat langsung pada mesin politik resmi, seperti legislatif, eksekutif, tapi kalau subjek itu tidak terlibat, walaupun mereka memiliki ilmu pengetahuan tentang politik dan yang lainnya, tapi tidak terlibat, tidak melibatkan diri di dalam mesin politik yang kami maksud. Sedangkan sedangkan parokial adalah orang-orang yang tidak tertarik lagi pada mesin politik yang kami maksud, dan atau memang karena usia yang masih belia tidak berhak atas mesin-mesin politik. Jadi tidak berhak
ikut serta di dalam mesin politik. Jadi anak-anak yang belum masuk pada dewasa atau orang tua renta yang memang sama sekali tidak berminat di dalam kancah mesin politik. Nah, mereka yang tidak terlibat di dalam kancah mesin politik tetapi memiliki hak politik, itu bisa memiliki perilaku parallel participation atau participation. Jadi berpartisipasi demi uang, berpartisipasi karena panggilan sembako, berpartisipasi karena panggilan janji-janji proyek. Tentu harapannya karena kita Indonesia berdasarkan Pancasila, maka Pancasila itu yang tertinggi adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi rakyat yang banyak itu seyogyanya tetap memiliki keterwakilan. Wakil-wakil yang ditunjuk oleh masyarakat itu sendiri karena kapabilitasnya atau karena kemampuannya, bukan karena uangnya. Kemampuan di sini lebih pada kemampuan atau integritas di dalam memahami dasar negara, kemudian integritas kemampuan untuk merancang strategi di mana roh dari strategi atau perencanaan dan program itu memang diambil dari dasar negara, kemudian dikawinkan dengan data yang ada, yang tumbuh kembang di masyarakat. Banyak proyek ya yang tidak didasarkan pada feasibility study ya, tidak dilakukan ya kajian-kajian yang mendalam secara akademik maupun terapan, maka setelah dilakukan pembangunan akhirnya terbengkelai atau bahkan terbengkelai di tengah jalan sebelum pembangunan itu berjalan. Tentu saja pengalaman-pengalaman ini dimulai dari pengalaman Presiden pertama Soekarno, kemudian Soeharto, sampai dengan pengalaman presiden siapapun. Karena kalau kita melihat bahwa apa yang baik dilakukan oleh Bung Karno, pasti ada hal-hal yang belum tuntas untuk dilaksanakan. Demikian juga oleh Pak Harto. Dan harusnya menjadi rujukan bagi pemerintah sekarang maupun yang akan datang. Harus ada studi kenapa proyek ini mangkrak, tidak berjalan dengan semestinya. Kemudian mengapa proyek yang sudah jadi itu juga tidak difungsikan secara optimal. Contoh ya, kita bisa melihat ada pembangunan, ini salah satu saja, ada pembangunan kantor persidangan di kecamatan. Hanya dipakai beberapa kali dalam rentang 1-3 tahun. Setelah itu, sampai sekarang, kantor peradilan di kecamatan itu tidak dipakai dan sama sekali tidak dirawat. Nah, rakyat juga punya andil salah karena apa? Mengapa tidak dievaluasi? Apalagi camatnya. Mestinya, meskipun itu bukan bagiannya secara langsung, maka harus ada laporan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Dengan demikian maka pembangunan itu, sustainable development itu, pembangunan berkelanjutan memang betul-betul real. Jadi mengapa terjadi permasalahan seperti itu? Akar permasalahannya terletak pada partisipasi masyarakat, partisipasi dari calon-calon yang merasa dirinya pantas untuk menjadi pejabat, itu didasarkan pada parallel participation. Jadi berpartisipasi karena uang di satu pihak, karena memiliki uang di lain pihak.
Terima kasih atas segala dukungan Anda berkunjung di kanal Hikmatologi yang sederhana ini. Tentu saja upaya kami adalah untuk membangun kesadaran bersama berbangsa dan bernegara tanpa sekedar menyalahkan siapa yang sedang berkuasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek teologi dan bersari